Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan kita akan membahas masalah kita bersama maupun masalah pribadi. Selain itu juga kita harus mampu menjaga kerahasiaan apa yang nantinya akan kita bahas. Saya juga berharap dari teman-teman sekalian datang ke sini atas dasar sukarela, bukan dasar dari paksaan orang lain. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk mengawali kegiatan ini, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Siti Sarah, biasa dipanggil dengan Bu Sarah. Terserah kalian mau panggil siapa. Dan selanjutnya teman-teman sekalian akan memperkenalkan diri dari kanan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimisa, biasa dipanggil Budi. Terima kasih, nama saya Aminati Zahra, biasa dipanggil Zahra. Baiklah, makasih atas kesempatannya. Nama saya Haula. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Imam Fira, biasa dipanggil Fira. Ya, terima kasih. Nama saya Dani. Nama saya Iwan Barai, biasa dipanggil Iwan. Perkenalkan, nama saya Heru Putra, panggil saja Heru. Baiklah, nama saya Juli Sekita Rizky, panggilannya Rizky. Kiranya perkenalan kita cukupkan agar lebih semangat dan lebih fresh. Marilah kita bersama-sama menyanyi lagu Watermelon dengan memakai gerakan. Apa kalian teman-teman setuju? Setuju. Ayo marilah kita. Ayo, bernyanyi dimulai. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Baiklah teman-teman. Apakah sudah fresh? Jauh. Baiklah, kita duduk bersama. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Apakah di antara kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Mungkin di antara kalian ada yang tahu ya pengertian bimbingan itu apa? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar bisa menerima dan memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Umi tadi, bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan terhadap individu atau proses helping yang diberikan kepada individu agar individu tersebut mampu memahami dirinya, mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya, mampu mengaktualisasikan dirinya baik secara positif dan konstruktif, menjadi individu yang berbahagia baik personal maupun sosial. Apa ada yang menambahkan lagi? Saya Ya, silakan. juga ingin menambahkan sedikit bahwa bimbingan juga bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Iwan tadi, bahwa bimbingan adalah dapat ibu simpulkan, bimbingan adalah proses yang diberikan oleh konselor terhadap konseli dalam rangka mengenali dirinya, mengembangkan secara optimal dan mengaktualisasikan dirinya secara baik. Oh, begitu ya, Bu. Ya, setelah ibu jelaskan tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Setelah kita mengetahui bimbingan, apakah kalian tahu, ada yang tahu kelompok itu apa? Saya Bu. Ya. Baik, kelompok itu adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang sama. Ada yang Saya menambah? Bu, kalau menurut saya
Kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama yang menyebabkan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Ya, itu saja, Bu. Bagus sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kelompok ialah sekumpulan individu yang bekerja sama, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, dan mengeluarkan pendapat baik ide maupun saran. Oh begitu ya Bu. Terus bagaimana dengan bimbingan kelompok Bu? Jadi bimbingan kelompok ialah pemberian bantuan kepada individu atau suatu teknik bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu mengembangkan individunya secara optimal sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh individu tersebut. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, setelah sekiranya Ibu yakin kalau kalian sudah mengerti tentang bimbingan dan kelompok. Di sini pun bimbingan kelompok memiliki tujuan apa? Ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan saudara Heru. Tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk membentuk sikap dengan rasa dan menghargai orang lain. Ya, Saya, Bu, tujuannya adalah agar kita bisa mengemukakan pendapat, Bu. Saya, Bu. Kalau menurut saya, tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok. Saya, Bu, menurut saya tujuannya itu untuk membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok. benar sekali. Ibu kira kalian sudah paham ya apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Yang pertama, anggota kelompok bebas mengeluarkan pendapat, baik ide, saran maupun perasaan yang dimilikinya saat ini. Yang kedua, mendengarkan apabila anggota kelompok yang lainnya berbicara dan anggota kelompok lainnya juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh kelompok tersebut. Yang ketiga, kelompok tersebut harus mampu mengikuti apa yang telah ditentukan atau yang ditetapkan dari peraturan kelompok tersebut. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah berakhirnya kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana? Ibu kira kalian sudah paham dengan tujuan bimbingan kelompok ini? Sudah, Bu. Oh iya, dalam bimbingan kelompok ini ada juga asas-asasnya. Apa kalian ada yang tahu asas-asas dari bimbingan kelompok itu? Saya, Bu. Asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Benar sekali yang dikatakan oleh saudari Uni. Mungkin kalian sudah merasa bosan dengan apa yang kita lakukan tadi. Bagaimana? Apa kita butuh penyegaran lagi? Iya, Bu. Ya, Bu. Mari kita berdiri. Coba rentangkan tangan kalian. Angkat kepala. Tarik nafas. Baru hembuskan. Bagaimana? Apa kalian sudah merasa segar? Sudah. Oke, kita duduk kembali. Mari. Selanjutnya pasti sudah siap kan untuk melalui tahap berikutnya? Sudah, Bu. Karena tadi sudah kita mengadakan tahap pembentukan, maka selanjutnya kita akan memilih tahap-tahap topik. Ayo di antara kalian apakah ada yang mengajukan topik-topik yang akan kita bahas? Terus saya, Bu, bahaya merokok. Saya, Bu, masalah korupsi. HIV, Bu. Dampak negatif dari teknologi. Dampak negatif globalisasi. Wah. Keren ya judul topik-topik yang kalian pilih. Tapi sayang, waktu tidak mencukupi untuk kita membahasnya. Kita akan membahas topik yang lebih banyak dipilih oleh teman-teman kalian. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Saya, Bu,
Saya setuju dengan topik yang akan sadari Dani, yaitu tentang HIV. Topik dari Umar Tunisa sangat bagus. Iya, saya juga. Oke. Berarti kita akan bahas topik dari dampak negatif dari teknologi ya. Iya, Bu. Sebelum kita membahasnya, apa kalian masih merasa bosan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sebelum kita membahas, apa sudah ada yang tahu dampak negatif dari teknologi? Saya Bu, baik Bu, pandangan saya terhadap dampak negatif dari teknologi cybercrime yaitu kejahatan yang dilakukan melalui sarana internet seperti hacking dan cracking. Ada yang menambahkan? Menurut saya Bu, di internet kan ada anggapan tentang pornografi karena ada gambar-gambar yang mendorong orang bertindak kriminal. Benar sekali. Apa masih ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, baik Bu, menurut saya dampak negatif dari teknologi itu sendiri yaitu dapat mengurangi sifat sosialisasi manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertatap muka secara langsung. Dan sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Bagus. Jauh. Menurut saya dampak negatifnya bisa seperti violen dan gore, yaitu kekejaman dan kekerasan juga banyak ditampilkan di dalam dunia internet tersebut. Karena segi mistis dan isi pada dunia internet itu tidak terbatas. Para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat situsnya itu terjual. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang tidak wajar di tampilan internet tersebut. Ternyata kalian banyak mengetahui ya dampak negatif dari teknologi itu. Masih ada yang ingin menanggapi? Oh, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya? Iya, Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan apa dampak negatif dari adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, semakin maraknya cybercrime, pornografi. Seorang pengguna internet akan mudah bergaul dengan dunia mayanya dan tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya atau dunia nyatanya. Dia akan susah jika dia dihadapkan terhadap masalah atau suatu masyarakat karena dia tidak terbiasa dalam lingkungannya yang ia hadapi tersebut, karena dia lebih memilih teman dunia mayanya seperti itu. Dan bahkan kebanyakan dari pengguna internet tersebut melupakan adanya kultur yang ia miliki, kultur nilai-nilai dan norma-norma. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Sudah Bu. Oke, berarti apa yang kita lakukan sekarang jangan sampai dilupakan, karena bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ingat, jangan ada yang menyebarkan ini karena kita yang sudah tadi sebutkan oleh saudari Uli tadi. Di dalam bimbingan kelompok memiliki asas kerahasiaan. Berarti dalam bimbingan kelompok yang sudah tadi kita bahas, tidak boleh ada yang menyebarkan apa yang sudah kita bahas dari bimbingan kelompok ini. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri saja, tetapi sebelum mengakhiri kegiatan kita, Ibu ingin kalian memberikan pesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan kelompok. Terima kasih Bu, dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya jadi mengetahui apa dampak negatif dan positif dari teknologi tersebut. Kegiatan kelompok ini ternyata menarik dan menyenangkan. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari dari sini. Saya juga sangat menikmati kegiatan ini, mulai dari diskusi sampai penggerak pendapat. Jadi ingin sekali rasanya saya ingin mengikuti kegiatan ini. Ternyata kalian sudah mengerti ya apa manfaatnya dari bimbingan kelompok ini. Apa perlu kiranya kita mengulang kegiatan kelompok lagi di lain waktu? Boleh. Menurut saya apa yang Ibu sampaikan sudah jelas sehingga tidak perlu lagi dilakukan bimbingan kelompok. Benar Bu, tapi kalau mungkin kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Dengan senang hati buat teman-teman kalian. Nah, karena acara sudah selesai, sebelum penutupan kita akan membaca doa bersama agar kita setelah selesai nanti kita mendapat ilmu apa yang kita diskusikan tadi. Doa mulai.
Doa selesai.